Akhirnya aku kesel kan, aku harus melek gitu. Aku tuh logikanya aku takut, tapi pada saat aku ngeliat langsung gini, karena biasnya itu, jadi itu kelihatan. Jadi kayak sosoknya itu ciluk mbak gitu loh. Iya, halo guys, balik lagi bersama kita di OTT, obrolan tutup toko. Tutup tokonya, buka ceritanya. Dan sebelum dilanjut, gue ingetin dulu nih. Ini kita nggak mau lanjut nih, sebelum di subscribe dulu. Cek lagi itu, bukan. Kali ini episode spesial karena kita kedatangan ada bintang tamu, ada narasumber yang akan kita peras ceritanya. Aduh. Sesuai sama permintaan viewers. Kita mau orangnya nurutan aja, katanya narasumber. Narasumber dong yang cewek, ini ada. Ya. Kakak Ezi. Dikondisikan aja. Ezi punya pengalaman yang mau diceritakan di sini kan? Ceritanya sih one in a million why it happened to me ya. Jadi pertamanya itu ada teman. Jadi kita sama-sama suka olahraga nih. Gitu kondisinya. Terus olahraganya apa? Ada sometimes badminton, terus sometimes jogging bareng gitu, teman-teman dekat rumah gitu awalnya. Terus lama-lama tuh ya karena kan teman biasa ya gitu. Cuman ada kondisi di mana aku tuh dikasih tahu sama orang sekitar sih. Biasanya tuh aku ngeriung kan sama teman-teman, tapi di momen di saat aku lumayan sering bareng in frame sama anak-anak dan ada dia, aku jadi nggak deket sama teman-teman yang lain gitu. Bukan nggak deket ya, jadi nggak sering interaksi banyak. Nggak ngeriung. Padahal gitu. Situasinya di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Lagi ngumpul gitu. Lagi ngumpul sih mungkin biasa ya. Mungkin contacted biasanya aku aktif di grup atau di apa, tapi mungkin ya aku nganggapnya biasa aja gitu kali ya. Terus suatu ketika aku waktu itu lagi nge-gym, terus lagi yoga, ada temanku namanya ada Mbak, nyebutnya apa ya? Mungkin Mbak X ya, nyebutnya Mbak X. Dia yoga juga bareng sama aku. Aku nggak, posisinya tuh aku nggak kenal. Kondisinya kita ketemu di locker aja, nggak akrab. Aku sama sekali nggak deket awalnya. Terus pas di locker dia langsung nepok bahuku 3 kali. Kayak, hey sih gitu, something weird kan, nepok kan biasanya common sekali aja gitu kan. Nah terus lagi nanti di sini kemana nih gitu, ada acara nggak? Aku bilang waktu itu aku juga lagi kosong, jadi kita ngopi yuk. Dia bilang, aku bilang, oh ya udah deh, why not? Karena aku juga lagi kosong. Terus yang BT-nya, karena aku lagi ngopi nih berdua sama si Mbak X ini, tiba-tiba si Mbaknya nyeletuk. Mbaknya nyeletuk, Ezi anyway kita nggak berdua aja loh, gitu. Nggak. Ada siapa lagi? Nggak ada, cuman aku sama si Mbak X, kita ngopi, terus si Mbaknya langsung straightforward, dia langsung bilang, kita tuh nggak berdua doang loh di sini. Jadi aku perjelas lagi dong. Ada siapa lagi? Enggak, emang berdua aja sama Mbak X. Maksudnya bertiga itu? There is some, ya ada another entity gitu. Ya mungkin unseen ya, mungkin orang tertentu aja yang bisa ngelihat gitu. Aku kira bercanda nih jadi gitu. Untuk memperjelas, ada makhluk nih di antara kalian berdua. Iya, dan dia juga memperjelas kenapa tadi aku nepuk pundak kiri Ezi. Itu aku sambil baca doa juga katanya. Si Mbak X ini, teman yoga lu ini, si Mbak X ini punya let's say indigo lah ya. Iya, punya siksen. Karena dia so far sih emang ibadahnya sih kuat gitu, witiran atau apa. Tapi aku juga nggak tahu sebelumnya. Gitu. Jadi ada apa si Mbak X ini? Ada identify. Mungkin ada energi yang di luar energi aku, tapi yang harusnya nggak ada di aku gitu. Jadi dia sorry ya ada tadi makhluk yang ngikutin kayak gitu. Nah untuk diperjelasnya sih itu, tapi aku langsung ngomong sama mbaknya, kenapa kok bisa ngedetect gitu, kenapa ada ini. Iya makanya tadi maaf ya aku tepuk 3 kali. Itu sebenarnya preventif kita untuk nepakin energi yang harusnya nggak ada di kita gitu, yang mungkin negatif kah, yang mungkin memang seharusnya nggak ada di kita tapi ada di kita gitu. Sambil didoain lah sama dia. Tunggu gitu. dulu, ini maksudnya makhluk ini datangnya dari mana gitu? Nah
I have no idea kan awalnya. Terus dia langsung aja Mbak ini sampai sekarang jadi sahabat aku banget gitu. Oke. Dia sangat to the point banget. Dia langsung ngomong ada lagi deket nggak sama orang gitu. Nah aku kondisinya kan deket kayaknya enggak deh. Karena memang most of all temen aku kan cowok-cowok juga gitu. Kita badminton bareng, terus kadang jogging barengan sama gitu. Kayaknya enggak. Nah si mbaknya tuh ngasih tahu info ke aku karena dia bilang kayaknya ini dia sih bilangnya si Mas ya karena cowok. Si Mas itu kayaknya naruh sesuatu Si ke Mas ini aku. namanya siapa? Kadang Dodi namanya, kadang Husni, kadang Kita sebut aja Dodi lah ya. Kita sebut aja Dodi. Mas Dodi ya nyebutnya. Ya. Jadi sebutnya gitu. Jadi Mas Dodi nih kayaknya naruh sesuatu. Urgensinya apa naruh ke aku? Aku nanya Nggak, gitu. Dia naruhnya itu lewat pihak ketiga atau berdasarkan kemampuannya dia? Nah, aku sih nggak nanyain banget ya karena jujur banget yang gini-gini tuh sebenarnya apaan sih gitu. Aku biasanya denger-denger cerita dari teman-teman, pengalaman masing-masing gitu. Tapi kalau aku pribadi belum pernah nih ngalamin yang langsung kayak gini. Dan itu juga out of nowhere si Mbak X ini langsung ngasih tahu aku. Padahal kita juga nggak akrab, bener-bener nggak yang kenal, sekedar ketemu, oh ya duluan ya. Terus aku nanya, buat apa? Ya kalau si Mbaknya juga ya nggak tahu, mungkin dia memang mau ngedeketin atau apa gitu. Tapi kalau aku pribadi nggak ngerasa apa-apa sih, maksudnya nggak, ya karena banyak temen aku yang cowok, jadi aku nganggapnya ya udah teman aja semuanya. Nggak selama sama siapa? Ezi itu diikutin sama si makhluk ini. Ada efek negatif atau mungkin efek positif, kita nggak tahu kan. Nah, itu yang makhluk kan bisa aja jagain Ezi, atau bisa aja emang mau lihat negatif sama kalau si Mbak itu sih bilangnya ini lebih ke mungkin kalau aku lagi nggak ketemu sama si Mas itu, si Mas Dodi gitu ya, aku nggak apa ya namanya, dia tuh pengen tahu banget gitu, misalnya aku kemana, aku ketemu siapa. Jadi spy gitu. Spy, jadi ibaratnya CCTV tapi from another entity gitu. Anjir canggih. Gitu. Awalnya tuh aku takut sama yang kayak gitu-gitu, tapi lama-lama kayak bete ya, kayak being spied itu kan kayak bete banget gitu, kayak you took my privacy gitu-gitu kan. Tapi kalau secara hukum juga nggak bisa dibuktikan. Iya. Nah aku nggak kepikiran juga sih untuk kalau misalnya lapor atau kayak gimana. Cuman jengah aja sih dengernya yang kayak gitu-gitu. Jadi dari peralihan takut aku tuh langsung ke marah. Iya apa banget nggak terima nih gini gitu. Ya udah bilang aja baik-baik ke orangnya, kata saran si mbaknya. Terus aku tanya sama mbaknya. Terus dia ini lebih concernnya untuk apa nih, cuman kepoin aku kemana, sama siapa apa gimana, nggak. Cuman kalau si mbaknya sih bilangnya mungkin sisi positifnya, kalau mungkin aku ingin jatuh, mungkin aku nyetir, mungkin nyerempet atau apa, dia yang nge-shield gitu katanya. Positif dong. Ya positifnya boleh yang lain nggak? Jadi kan karena kesel ya. Nambahin rezeki mungkin gitu kali ya. Kayak gitu kan, tapi kayak ya udah gitu. Kayak gitu kan percaya nggak percaya sebenarnya. Iya. Tapi juga kayak kalau selamat ya pasti kan karena yang maha kuasa. Betul. Gitu. Nah ya udah akhirnya udah nih aku ketemu sama si Mas Dodi itu. Terus Klarifikasi. iya, aku langsung ngomong aja baik-baik gitu, nggak mau kepancing emosi, nanti aku makin dikerjain kan takut juga. Dan itu di luar apa ya, di luar jangkauan lu kan? Iya, karena awam banget sama kalau yang fisik gitu-gitu. atau misalnya yang berkaitan sama ya dunia material kan lu masih bisa tanganin mungkin. Iya, ada certain point gitu. Yeah. Kalau ini kan yang namanya juga entity lain gitu kan. Akhirnya ngomong baik-baik, what you have been done, just take it gitu. Apa yang udah ditaro, bawa lagi boleh nggak? Gitu. Oke. Langsung, jadi nggak nanya, langsung ngomong kayak gitu aja. Awalnya sih di denial gitu awal-awalnya. Nggak ngaku lah ya. Nggak ngaku. Tapi dari gestur tubuhnya, dari gelagatnya, dari cara dia ngomong, berasa nggak kalau dia kayak nutupin sesuatu? Ya dia kayak berusaha mau netral padahal enggak gitu. Kelihatan kan. Eyes never lies kan. Jadi kayak bukannya aku percaya seutuhnya sama Simba, tapi yang udah-udah jadi kok aku jadi kayak males gitu, kayak males kontak sama yang lain-lain atau gimana. Biasanya bikin males mandi. Males mandi nggak? Enggak sih, biasa aja sih kebetulan. Kalau males mandi tayamum aja. Enggak, soalnya
gue dengar beberapa cerita versi orang yang ketempelan baik Karena- itu dikirim atau salah ngelakuin kesalahan di suatu tempat, itu biasanya efeknya malas mandi. Oh iya, karena mereka nggak suka bersih kali Iya. ya kalau nggak Akhirnya intinya kotor. dia mengaku nggak kalau dia yang ngirim makhluk gitu. Si Dodi ini. Akhirnya aku udah ngomong kalau misalnya nggak diambil juga, maaf banget nih harus bilang ke orang tuanya gitu. Karena kan kita pertemanan tuh rame. Biasanya tuh ramean ngeriung gitu. Jadi mungkin beberapa orang tua temanku yang lain juga aku tahu gitu. Karena kita memang sepermainan bareng gitu. Terus ya udah akhirnya iya gitu. Beberapa hari kemudian dia bilang aku dimarahin sama orang tua aku lah, aku diruat lah, bla bla Kata dia. bla. Ya amin aja deh gitu. Jadi aku cuman bilang kalau untuk yang kayak gini-gini nggak perlu lah yang kayak gitu. Aku bilang. Jadi setelah peristiwa itu udah selesai. udah kayak ya udah dan akunya jadi aktif lagi sama teman-teman. Deket lagi. Teman-teman juga bisa Zi ada event ini, Zi ada mabar ini nih, main badminton ini, ada sparring ini. Jadi udah aktif lagi. Jadi secara nggak sadar. Terus ada beberapa temanku ya 3 atau 4 orang lah yang aku nggak ceritain kisah ini nih sebenarnya sama mereka, tapi mereka bilang ke aku nggak tahu ya beberapa bulan kemarin tuh kayak Kita lupa aja mau soal ngabarin. keberadaan lu. Nah, ada Iya. yang lupa. Terus ada yang mau ada yaudah deh ntar aja. Kayaknya mau ngechat kalau tuh jadi kayak Males. entaran dulu atau males gitu. Dan akunya juga nggak ada yang what's new, apalagi nih, mabar di mana lagi atau Jadi sparring di mana tuh nggak ada. mulai aktif lagi. Iya, udah. Teman-teman udah mulai mau deket Iya, lagi iya. juga. It going occur by naturally aja Berarti kayak biasa. Cerita ini selesai. I guess yes, tapi Oke. few months kayak sekitar hampir 3 bulan lah, hampir 3 bulanan tuh aku lebih ekstrim nih ngalaminnya. Oh, Gitu, jadi aku nggak ada ekspektasi, nggak ada nuduh, nggak ada nalar untuk wah ini masih lanjutan yang kemarin gitu. Ternyata plot twistnya adalah aku kan seumur hidup tuh nggak pernah yang ngelihat wujud entity atau makhluk lain tuh seumur hidup nggak pernah ngeliat sama sekali tuh nggak pernah. Cuman pada saat itu aku 3 days in a row, 3 malam aku berturut-turut aku ngalamin momen yang Pengalaman spiritual. Jadi kan kalau kayak kerep-rep gitu tuh kan kadang mungkin badan capek itu biasa Iya, kan. iya. Atau mungkin memang lagi drop aja kondisi badan, masuk angin atau aku kan kadang badminton malam atau gimana. Cuman ini tuh very odd, nggak yang kayak biasanya gitu. Nah terus setelah itu, jadi kondisinya jamnya selalu rentan jam 3 ke jam 4 pagi. Subuh? Ya dini hari. oke. Selalu tuh rentan waktunya jam-jam segitu di 3 malam ini. Jadi malam yang malam pertama itu aku langsung kayak apa ya? Ini kondisi lagi tidur. Lagi tidur. Di kamar. Di kamar. Nah waktu itu aku lagi tidur sama mama aku kan. Terus setelah itu biasanya tuh aku ya udah tidur aja biasa. Nah pada saat malam itu mama aku lagi ngaji kan, dia selalu tahajud, ngaji, sholat fajar, terus baru sholat subuh. Sampai subuh tuh dari tahajud di luar. Nah kondisinya itu aku ngedengar mamaku ngaji, ngedengar. Karena kan kalau kita tidur Di biasanya luar kamar apa di luar kamar, Di luar kamar. di ruang tamu sih, di luar kamar. Nah aku tuh lebih ke apa ya? Kan tidur itu gelap banget, nggak ada cahaya sama sekali tuh nggak ada gitu. Tapi ada vent kan, ventilasi gitu. Jadi Bocoran cahaya dari ruangan ada lain. bias cahaya tuh Iya. dari luar kan gitu. Nah biasanya aku tidur tuh udah plok gitu aja, tapi nggak tahu kenapa pada malam itu tuh tangan aku ngelewatin dari kasur. Oke, Jadi ngegantung gitu. gini nih gitu, ngegantung gini tanganku. Aneh banget, biasanya nggak kayak gitu. Nah terus kondisinya aku kan capek banget. Terus aku ngerasa ada yang kayak jari gini-giniin tangan aku. Gini nih kayak gini nih. Cuman kan, gitu. iya, tapi disentuh bukan dia digeli gini, tapi plak gini kayak kasar aja. Tapi ngimpi bukan. nggak? Aku rasa aku ngimpi kan, cuman aku tuh beneran sempat melek tapi nggak ke arah tanganku. Nah aku mau gerak kan badan aku ke freeze kan setengahnya gitu. Kaki aku masih bisa gerak tapi badan ke atas tuh aku agak freeze. Jadi ketika tangan aku ngatung gitu di luar kasur, aduh males banget. Nah dalam hati itu aku tuh ngerasa kayak ih masa iya sih diganggu gitu. Nah kalau kata papa aku kan kalau ada apa-apa dengan keyakinan aku kan yang
5 ayat sapu jagat itu kan. Yang aku baca kayak Al-Falaq, Anas, terus Al-Ikhlas, terus Al-Fatihah sama ayat kursi kan terakhir gitu. Sebelumnya la haula wala quwata illa billah itu dulu kan gitu. Oh ya udah nih. Dalam hati itu aku kesel gitu. Terus dalam hati aku ngucap sebelum aku berdoa baca ayat tersebut, aku tuh bisa ngeganggu nggak sih? Karena Kesel, pengalaman yang kemarin tuh Yeah. aku masih kesel. Aku tuh paling gak suka aku diganggu gitu. Kecuali aku yang mulai Yeah. kayak ya udah fair buat aku. Aku nggak usah ganggu nggak? Dalam hati aku gitu sebelum aku baca ayat-ayat itu. Dari yang begini jadi gini, neken gini. Ngajak bercanda. Kok dosisnya makin nih gitu. Tekannya kenceng ya? Iya, lebih kenceng kayak diderapin gini gitu loh. Oke. Kan agak neken ya. Iya. Oh, makin nyolot nih gitu. Akhirnya aku Nah, bantu. sementara sendiri bisa nggak sih gerakin tangannya? Nggak bisa kan lagi freeze, lagi Cuma kaki rep-repan doang itu. yang digerakin. Oh, oke. Jadi kaki aku masih bisa, tapi setengah mungkin pinggang ke atas sampai ke tangan, bahu tuh kaku. Akhirnya aku baca, itu kan mungkin 3 rangkap atau 5 rangkap. Sebelum 3 rangkap itu udah hilang. Nah, sebelumnya itu aku, wah bener-bener nih, aku baca 1 rangkap, akhirnya aku kesel kan, aku harus melek gitu. Aku tuh logikanya aku takut, tapi pada saat aku ngeliat langsung gini, karena biasnya itu, jadi itu kelihatan. Jadi kayak sosoknya itu Wow. cilok mbak gitu loh. Jump scare dong. Langsung kayak, tapi marah itu ngebantu aku banget sih sebenarnya. Bentuknya apa? Dia tuh agak besar, tapi nggak terlalu fat, besar kayak tinggi gede gitu, matanya merah gitu, hitam, dan dia tuh pamerin tangannya yang gini-gini tangan aku tadi Ke depan mata. ke gini, jadi dia kan ventilasinya di sebelah kanan aku. Nah kasur aku kan sisi kanannya ke ventilasi itu kan, jadi dia tuh kayak gini gitu loh, posisi aku di sini, dianya gini gitu. Tangan yang tadi buat begini sama Tangannya yang nyentuh-nyentuh tangan aku tadi itu loh. Jadi dia kayak gitu. Jadi biasnya aduh, mending gak ada ventilasi sih sometimes gitu. Tapi kayak first time in my life kayak I saw him gitu. Tapi bentuknya humanoid gitu. Bentuknya hitam, besar, berbulu. Terus Oke. tangannya begini tuh kayak kukunya panjang-panjang gitu loh. Bertaring apa nggak kelihatan mukanya? Nah, Oh, mungkin matanya karena aja. dia ngeliat ke aku, jadi biasnya mungkin lebih ke sini aja bias cahayanya. Oh, Mungkin dia kalau oke. ngadep ke atas, mungkin siluetnya kelihatan kali. Ah. Kayak gitu. Yang agak nyala sih matanya agak merah gitu sih. Walaupun nggak merah terang. Ezi nggak teriak atau Kan ke freeze, nggak bisa. Mau manggil, tapi noleh ke arah dia bisa. noleh ke arah dia tuh. Santai dong dianya juga. Iya, untung nggak yang gimana-gimana ya. Aku kira dia bakal ngerjain aku lagi, the way I saw him gitu kan. Terus aku dengar suara mamaku ngaji padahal dari ruang tamu. Nah marah aku marah lagi, marah itu, weh mak gue ngaji nih, lu kenapa masih di sini gitu. Jadi aku tarik nafas lagi, aku baca doa yang tadi. Sebelum rangkap 2 selesai itu udah hilang. Oh, dari tahu gitu. Mungkin jadi aku kan keringetan banget ya. Udah nggak kaku lagi badan. Udah nggak kaku, terus aku langsung ketiduran. Aku tadi mau ngambil minum tapi ketiduran aja gitu, capek juga. juga ya. Energinya kekuras juga kalau gitu. Iya, terus setelah itu aku bilang nightmare nih, maksudnya aku mimpi buruk aja kali semalam gitu. Terus pas aku bangun, ternyata di tangan aku nih biru-biru banyak bekas mungkin diginiin. Aku kira it was so real gitu kan, nggak mungkin gitu. Kok nyata sih, Berarti mimpi bete. jadi nyata ya. Iya kan, kalau mimpi kan nggak mungkin ya. Kalaupun jatuh kayaknya nggak akan kayak leopard gitu loh, hitam-hitamnya biru-birunya. Meskipun kalau penjelasan logisnya orang yang kenapa tiba-tiba biru-biru itu juga ada, itu berkaitan sama tekanan darah kalau nggak salah. Iya, tekanan Tapi darah. ada beberapa Dan bermotif. lumayan banyak sih, nggak semuanya banget itu bisa tapi dipastikan banyak. sih jejak tangannya dia tuh nempel di tangan Ezi. Iya, mau nggak percaya tapi Ada evidence-nya buktinya. itu, dan semalam dan kondisinya sebelum aku tidur kan nggak biru-biru gitu. Oke. Ada Mungkin bukti katanya, forensiknya ya. Gitu. Kadang kan kalau mandi malam katanya suka biru juga. Itu kan Iya. tapi lebih ke pembuluh darah ya, Iya. maksudnya. Kadang aku juga sering gitu sih. Itu cerita malam pertama. Iya. Gitu. Oke, lanjut. Terus setelah itu aku sempat mikir tuh, oh besok diganggu lagi nggak? Enggak deh, jangan suges kayak gitu, ntar
it happen gitu. Beneran kepanggil gitu kan? Iya, enggak, udah deny, udah enggak. Akhirnya pada malam itu aku nggak olahraga malam deh, aku tidur normal. Biar nggak capek badannya. Iya, biar nggak capek, biar nggak nerigerin kayak gitu lagi. Kenapa nggak sholat dulu? Kan lagi nggak bisa sholat waktu itu. Oh, kondisinya berarti lagi nggak suci ya? Jadi nggak bisa sholat, jadi ya berdoanya atau baca-baca juga nggak bisa nyentuh Al-Quran juga kan. Jadi ya udah tuh. Pada malam yang kedua itu aku tidur sama mamaku juga pada saat itu. Cuman aku posisinya lagi ngadep tembok. Nah kali ini yang freeze itu beda. Jadi pinggang ke kaki. Wow. Aneh kayak Stefan ya, kayak pinter juga loh. Kreatif ya. Nah yang keduanya itu, terus kok freeze lagi nih. Terus tapi kalau suara aku juga agak berat juga buat ngomong tuh kayak harus effort. Iya harus effort dulu. Terus aku lirik mamaku kan, ini mamaku apa yang kemarin nih kayak gitu kan. Oh mamaku, cuman aku toel mamaku karena tanganku masih bisa gerak karena kan pinggul ke kaki ya yang freeze gitu. Aku toel mamaku biasanya kan bangunnya lebih awal, tapi waktu itu mamaku pules banget tidurnya. Jadi kenapa nak? Gitu. Mama kesiangan nih gitu. Biasanya kan sholat tahajud dulu kan, dia tiap malam soalnya. Terus ini jam berapa berarti? Ini jam 3:30 lewat gitu lah. Kalau yang kemarin kan jam 3 lewat. Yang malam yang pertama itu, yang kedua gini, terus mamaku keluar, terus sholat, mau ngaji gitu kan. Berarti di kamar posisi sendiri ya? Sendiri, mau ngomong, mama jangan keluar tuh tapi kayak berat banget gitu loh mulutnya. Jadi kayak, tapi aku juga nggak mau bikin mama kepikiran juga. Kayak yaudah, everyday sendiri aja nih aku gitu. Yaudah aku ngomong. Terus aku lirik tuh ke samping kasur lagi kan. Kemarin kan posisinya di samping kanan kasur kan. Ih kosong tuh nggak ada. Terus aku ngelirik ke arah kaki aku. Aman, kosong juga gitu. Nggak ada apa-apa gitu. Tapi freeze-nya masih. Ya udahlah aku mau merem aja. Tapi kan kadang-kadang tuh ada naluri yang ngelihat ke sana deh, ke arah mana nih gitu. Oh berarti maksudnya kayak see another corner gitu, lihat di ujung mana kayak apa yang belum dilihat. Memastikan bahwa ruangan itu aman. Tadinya begitu kan? Tadinya di samping-samping nggak ada. Sudutnya memanggil biasanya. Iya, nah aku kan posisinya ngadep kiri, kan tembok, langsung tembok. Terus aku kayak ngelihat ke ujung plafon yang di atas, yang di plafon. Sudut kaki aku tuh ada dia ternyata sama lagi, cuman dia kayak di agak dinding ngerambat gitu di pojok. Terus aku kayak bentuk yang kemarin itu. Bentuk hitam yang tapi kayak ada yang ngejulur gitu, tapi bukan lidah sih. Lebih ke mungkin bulu-bulunya atau tangannya, aku nggak ngelihat jelas banget. Kalau Spiderman sih nggak apa-apa. Kesel banget. Masih ada kepikiran begitu ya? Jadi kalau udah jengah tuh apapun, lu bukan Spiderman, turun nggak lo? Kesel banget kayak lu so iya banget di situ gitu. Dalam jadi keadaan gitu, sih berusaha bangun nggak? Berusaha bangun tapi nggak bisa kan. Kaki aku ke freeze, mau bangun pun kayak berat gitu. Tanganku bisa gerak tapi nggak terlalu yang kayak normal. Bener-bener luasa ya? Iya masih bisa. Karena tanganku di samping mama masih sekalian colek lah, kalau jari doang bisa gitu. Akhirnya aku baca yang tadi lagi tuh, yang kemarin yang 5 ayat sapu jagat itu. Itu aku udah ke yang 3 kali ya, 5 kali itu di 3 kali lewat lah, itu baru hilang rasanya. Lagi-lagi aku ketiduran lagi. Tapi dia udah pergi juga tuh kondisinya. Kaki aku udah bisa gerak gitu. Bahkan aku udah narik selimut aja gitu tidur. Setelah 2 malam dikerjain kayak gitu, sih menyimpulkan nggak sih ini sesuatu? Iya, aku ngerasa. Apa sih? Aku ngerasa ini tuh bukan coincidence dong, kayak 2 days in a row gitu. Cuman kayak berarti ada sesuatu yang ngirim gitu. Iya, aku mikirnya kayak ini kayak there must be something behind kan. Berarti ini apa nih sebenarnya gitu. Cuman aku udah bodo amat banget. Akhirnya udah malam besoknya tuh. Padahal aku udah baca doa tidur. Terus aku sempat nonton filmnya tuh yang komedi aja biar ngestimulan tuh kayak nothing's happen, nggak ada yang sugestinya ke situ. Iya, nggak ada yang triggerin aku gitu. Pas waktu itu ini posisinya aku inget banget jam 3.18
Ya, soalnya jamnya aku tuh digital gitu. 3.18 aku ingat banget. Kali ini tuh from head to toe aku yang nggak bisa gerak Bener-bener sama sekali, freeze full. sekujur Ya badan kemarin nggak kan bisa gerak. half. Sekarang tuh udah semuanya gitu. Makin levelnya makin naik. Aku ngerasa lagi-lagi aku marah jadinya kayak ngeledek banget nih tiap hari ngeganggu gitu. Aku kesel banget. Akhirnya setelah itu aku udah nggak mau ngeliat kemana-mana lagi. Kayak kalau kemarin kan masih pengen, aduh dia di mana nih, dia di mana gitu. Kalau ini rasa ingin tahu aku mereka atau dia itu di mana, udah nggak mau lah, gitu. Takutnya juga malah ngundang atau aku interact banyak kan, aku juga makin exhausted kan, capek. Akhirnya aku udah merem. Setelah itu aku baca lagi, itu udah rekap 4 kali pun masih berat gitu. Akhirnya yang kelima posisi nyokap udah keluar tuh. Udah, aku denger lagi mama lagi Udah ngaji. sholat lagi, udah ngaji lagi. Jadi aku udah merem aja, terus udah langsung baca ayat tadi lagi, rekap yang kelima baru deh. Aku masih bisa gerak dan lagi aku langsung ketiduran. Berarti nggak melihat penampakan di hari ketiga Enggak, itu? karena aku nggak mau ngeliat kayak it better left unseen gitu. Takutnya tiba-tiba malah malam ketiga kayak dia deket atau iya kan, gitu bete kan. Iya. Mau marah juga kepres curang gitu. Nggak, akhirnya bisa mengidentifikasi nggak? Nah, Ini kenapa sih kejadian? ini udah 3 days in a row berturut-turut. Ini pasti sih, karena aku nggak pernah ada gangguan yang kayak gitu, sekalipun misalnya dinas kerja ke daerah yang agak angker atau gimana pun, aku nggak ada ngalamin spiritual seperti ini gitu sebelumnya. Justru malah di rumah ya? Iya gitu mah, kok di rumah tumben banget, padahal kan aku juga udah lama di rumah itu gitu. Iya. Terus akhirnya aku kan nggak tahu temen atau siapa yang common soal-soal kayak gitu. Akhirnya aku share lah ke si Mas Dodi itu lagi. Aku ngomong, gue tuh ngalamin ini, gue ngerasa diganggu aja deh gitu. Kenapa Ezi memutuskan untuk langsung? Karena kan yang kemarin itu walaupun langsung ngomong ke polemik, Dodinya? iya karena kan walaupun polemik, tapi kan kita udah baik-baik gitu, maaf-maafannya udah baik-baik aja gitu ya. I will be around for my friends, kayak gitu-gitu aja. Akhirnya dia bilang, itu kayaknya kamu diganggu. Dia bilang sih aku katanya dipelet sama ada cowok, mungkin di masa lalu aku. Oh, alibinya dia. Alibinya dia. Ngapus jejak ya. Aku nggak tahu nih, ini aku lagi menerka nih, ada kaitannya apa enggak gitu. Terus aku langsung nanya tuh ke dia, emang yang lo lihat tuh kayak gimana gitu. Dia identifikasi yang si hitam tadi. Mata merah, berbulu besar dengan kukunya itu. Dia tahu? Dia tahu. Lah? Kok tahu ya gitu. Akhirnya Si kenal dia. yang satu lagi si merah. Sorry. Si Dodi ini punya kemampuan untuk melihat atau gimana? Dia sih gift ya, mungkin inherent keturunannya juga memang ada gitu. Oh, berarti dia punya kemampuan supernatural. Gitu. Indihome. Enggak, belum tentu Indihome sebenarnya. Mungkin di beberapa orang suku tertentu itu emang ada budaya nguasain atau kayak gitu-gitulah. Bisa interaksi atau gimana ya? Mungkin dia bisa sometimes di dimensi lain dia bisa interact juga kayak gitu-gitu. Intinya punya kemampuan spiritual, supernatural. Iya, bisa, dia bisa. Terus setelah itu aku ngomong-ngomong ke dia kayak gitu, dia bilang yang satu tuh yang hitam tadi. Oh, nah yang satu lagi si merah dia nyebutnya. Si kenal. Si merah. Sebentar sih nggak pernah lihat. Si pink metalik boleh nggak? Kesel banget gitu. Cuman Nggak, selama diganggu Ezi sendiri nggak. iya, aku kan keberadaan cuma si merah. Kan? Iya, aku cuma ngeliat si hitam itu doang kan, dengan wujudnya seperti tadi. Aku bilang, ngarang lo, orang cuma satu kok. Gue yang ngelihat, gue yang di TKP cuma satu. Terus dia certain banget, yakin banget, dan dia bilang, iya, yang lo lihat itu si hitam, tapi yang bikin lo kerep-rep itu si merah. Merah itu close sama lo jaraknya. Dia yang bikin Merah ini freeze. cewek dong. Merah cewek. Si merah itu katanya kan yang merah tuh kayaknya lebih ngeganggu ya, lebih emosinya kuat marah. atau Emosinya marah. lebih ekstrim lah ya gitu kayaknya dia kalau udah ngeganggu gitu. Kayak dia paham banget berarti seluk beluk kejadiannya. Iya, terus kan kayak
ih apa kok Ciluba sih nih pernyataannya gitu. Terus abis itu kayak iya nih kayaknya ada ini gitu. Ya udah deh dia bilang besok dibacain doa rumahnya gitu biar nggak ada yang kayak gitu-gitu lagi. Tapi dia nggak ada inisiatif gua aja yang bacain doa gitu nggak? Ya dia bantu doa katanya. Oh, oke, siap. Iya kan daripada mending tapi nggak ketemu boleh kan gitu. Doain aja gitu nggak usah ketemu. Nah setelah itu udah beberapa hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari ya setelah aku share ke dia, itu benar-benar normal banget. Nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan sama sekali tuh nggak ada gitu. Berarti Terus bukan dia dia dong pengirimnya dong. Nah aku kira kan juga enggak kan. Nah terus akhirnya dia nanyain aku gimana, udah masih digangguin apa enggak gitu. Si Dodi ini. Iya si Mas Dodi itu. Terus habis itu ya udah dia ngomong, aku bilang ya udah apa adanya sih so far ya udah kayak normal aja gitu. Oh manjur juga ya doanya, makasih ya doanya gitu. Ezi bilang gitu. Apresiasi. Oh, oke. Jadi udah setelah itu terus aku akhirnya sharing ke papaku cerita ini karena aku nggak cerita ke mama karena takut mama overthinking kan, ibu-ibu kan, aduh gini-gini. Udah mending mama nggak usah tahu deh gitu. Aku cerita ke papaku kemarin diganggu gini-gini, bentuk mukanya gini-gini gitu. Nah uniknya waktu itu dia ngirim sketsa gambarnya. Siapa itu? Si Mas Dodi ngirim sketsa gambarnya yang kayak gini kan wujudnya. Si hitam itu. Jadi dia ngirimin gambar sketsa wujudnya kayak gini kan kurang lebih. Nah, yang gambar yang dia kirim itu sesuai dengan yang aku ngelihat walaupun nggak persis banget tapi sketsa ala. tipe ini nih gitu. Si hitam yang aku lihat gitu. Kok bener gitu. Terus aku ceritalah ke papaku. Papaku sih ketawa-tawa aja denger cerita ini. Aku nggak tahu dia papaku percaya apa enggak yang kayak gitu-gitu. Tapi karena nggak percaya. mungkin ya gitu. Nah setelah itu papaku nanggepinnya juga ketawa-tawa santai aja. Terus aku udah liatin gambar sketsanya dia. Terus papaku langsung nanya, so the conclusion gimana menurut Ezi? Nah di situ aku baru realize gitu kayak ibaratnya part ekor ke kepala tuh sangkep gitu, ada semua. Jadi kayak oh iya ya dia kan sebenarnya ada yang kayak kodam-kodamnya itu atau mungkin Siapa itu? si Mas Dodi itu. Punya kodam. Iya beberapa lah gitu ya. Mungkin teman-teman aku juga pada tahu juga gitu sebagian. Akhirnya ya udah ini aku ngerasanya karena kan aku mikirnya tuh kalau logika itu udah ngalahin semuanya, ngalahin takut, ngalahin yang nggak karuan pikiran. Jangan-jangan emang dia kali ya. Nah, papa aku cuman bilang Al-Fatihahin aja si masnya itu, siapa tahu biar Ezinya tenang, dianya juga tenang dan semuanya hilang. Terus kan kalau aku kan karena kesel ya, masa Al-Fatihahin doang? Kurang puas alasannya. Iya, do something gitu. Mungkin kirim apa kek? nggak kirim sih, lebih ke ngomong gitu ketemu ini bener nggak nih clearance-nya seperti apa bla bla bla, nggak perlu lah udah paling nggak butuh pengakuan ya. Iya gue ngirim certain gitu, oh udah make sure ini udah selesai banget nih gitu, kayak yang awal kan udah selesai banget tuh karena udah ngomong langsung gitu. Akhirnya ya udah Al-Fatihahin dong. Al-Fatihahin, sebut nama dia, di Al-Fatihahin gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ya so far setelah itu udah tenang aja. Rentan hari ke-5 apa ke-6 gitu. Pokoknya belum genap seminggu deh. Setelah habis ngobrol sama bokap. Si Mas Dodi itu kontak aku, nelpon. Iya kenapa? Aku bilang kayak gitu. Minta maaf ya, gini. Kenapa? Gini. Gitu. Terus iya maaf banget nih, malu katanya gitu, malu banget jadinya kayak gini. Oh kenapa malu gitu, aku bilang gitu. Pas dia minta maaf sih aku nggak nanyain maafnya kenapa minta maaf tuh, aku nggak mau panjang lagi lah urusannya. Akhirnya dia langsung bilang malu. Nah aku nanya nih malu kenapa nih gitu. Terus akhirnya dia bilang papa kamu Al-Fatihahin aku ya, katanya kayak gitu. Iya benar. Iya. Aku tuh bingung kenapa dia tahu aku tuh sama papa Al-Fatihahin gitu. Kok dia bisa tahu gitu? Maksudnya kan papa kan juga nih orang Dodi nih. Iya, makanya kayak kok bisa tahu nih orang. Makanya dari situ aku certain dia memang punya gift di sana, mungkin dari keluarganya atau apa gitu ya gitu.
Jadi wah ini udah korek banget dan aku nggak mau bahas-bahas lagi. Ya nggak apa-apa gitu sama-sama. Tapi nggak ada benar-benar itu kan kayak dia cuman ngomong lewat telepon kayak cuman simbolik doang ya menurut gue. Nggak ada yang benar-benar statement menjurus ke situ kayak dia Tapi, ngirimin ya. Pelakunya nih gua nih. Iya gitu. Gua minta maaf nih. Tapi kalau aku pribadi dengan dia udah ngaku malu, Cukup ya. more than enough sih. Karena kalau Nggak, malu dia jadi kenapa sih? Dia malunya kan tuh sampai di-alfatihain sama bokapnya. iya, jadi mungkin dia ngisengin aku, Oke. tapi dari pihak akunya nggak mau marah, nggak mau nuntut ina-inu, nggak mau ngerjain dia balik, dan kita malah doain kita ngirim al-fatihah ke dia, dan dia pun anyway sebenarnya orang baik, dia sholat 5 waktu apa kayak gitu-gitu. Cuman mungkin ya aku nggak tahu lah another side-nya yang kayak gitu, karena aku juga awam ya soal-soal yang kayak gitu. Dan lu juga nggak mau nyari tahu dan dia juga nggak ngasih tahu alasannya kenapa dia begitu gitu kan. Menurutku plantingnya cuma 2, dia minta maaf dan dia bilang dia malu, itu more than enough sih buat aku. Dan yang ketiga nggak mengulangi perbuatannya lagi. Belum tentu. Itu aku nggak minta dia janji itu, karena kayak nunggu dia janji itu malah dia seru, oh part 3 boleh nih, nah kayak gitu. Ntar aku kesini lagi. Nanti kan ada ya. Kesini lagi. Tapi nggak mengharapkan dong. Enggak sih, dan aku rasa dia juga udah enggak sih. Setelah peristiwa telepon dia minta maaf. Iya, Cerita selesai. iya nggak apa-apa gitu, teman baik aja ya, sehat-sehat gitu. Jadi ya udah sampai sekarang baik-baik aja sih. Ya syukur. Dan ya dia punya kehidupan yang normal, aku juga normal gitu kan. Berarti dia udah bisa melepaskan Ezi. Aduh, enggak. Mungkin dia iseng kali ini orang Bentar. bisa disengin gak nih? Mungkin gitu. Meskipun gini, kita juga belum tahu kan tujuan beliau itu apa. Iya, Nah, dan udah gitu. aku juga nggak mau tahu sih kenapa. Secara gini, iya ataupun tidak ada statement langsung kecuali si pernyataan simbolik yang lewat telepon. Iya. Satu itu. Kedua, kita juga nggak tahu tujuannya dia untuk apa, apakah positif atau negatif. Siapa tahu Iya. emang gue care nih sama Yezi, gue kirimin. Iya. Tapi kan yang namanya soket kadang-kadang suka nggak tahu Oh iya. diri Suka ya. nggak tahu. Yang perlu kita ketahui tujuan dia tuh ngirim sampai 3 hari 3 malam itu apa ya? Tujuannya itu apa? Itu nggak tahu. Itu juga aku nggak mau nanya lagi sih. Takutnya kalau aku nanya, aku ada curiosity, mungkin jadi tricky gitu loh. Kalau ini udah bisa selesai dan ngerasa dia udah admit kesalahannya Ya udah. sampai malu, aku udah aja. Karena kalau dari aku pribadi, kalau misalnya udah ada pengakuan dan ada say sorry, bagi aku itu minimal banget dan udah bisa diselesain. Kalau aku tanya-tanya lagi, takutnya manjang lagi dan dianya jadi oh ya udah gitu. Ini orang masih bikin gue kesel atau gimana kan? Aku nggak tahu lah hati orang kayak gimana gitu. Jadi oh ya udah. Gitu. Yeah. Berarti nanti aku ada kontribusi untuk mungkin kalau ada part 3. Nggak, mungkin Kan ada. aku Ada bertiga. Enggak, mungkin ada dari orang yang punya kemampuan lain yang bisa menerawang apa tujuan dari kiriman ini gitu. ya kurang lebih ya most of all bilang ya caper ke aku sih. Jadi he trying to be a hero when I got problem. Zaman sekarang orang show off tuh biasanya flexing gitu. Ya nggak sih? Iya. Atau enggak apa kek Dan itu gitu. baik banget sih sebenarnya. Cuman menurut aku unnecessity aja sih masa yang kayak gini-gini. Kita cuma bisa berharap ya mudah-mudahan tujuan beliau ini nggak negatif. Iya. Mudah-mudahan. semoga. Tapi yang Dan- mungkin dan udah tidak kirim terulang. Itu negatif. Nggak juga sih, karena kadang-kadang ada mungkin iseng. Iseng mungkin, tapi menurut aku nggak iseng. Tapi yang kedua, Gila lu, bisa ngirimin gendruwo. Kalau dia bener-bener kan katanya istilah gue pinjam istilahnya kodam ya. Berarti Iya. kan doi sama soketnya nih besti, ya kan? Bro, sono deh lihat kamarnya sih and then gitu. play the role gitu Iya. ya. Tapi menurut aku dia cuman mungkin lebih masuk akalnya nih kalau aku mikir netral aja, mungkin lebih ke nunjukin jati diri, Nah, nunjukin iya. kemampuan dia sih. Kayak gua yang Kayaknya. didatangi. Oh, iya. Iya. Gimana Iya, 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 ceritanya? iya. Pernah denger ceritanya ya? Iya. Si dia Gantian siapa sekarang namanya kita sebenarnya? hostnya. Nyanyi siapa namanya? Gue masih ngulik loh. Oh, iya? Nggak pernah dikasih tahu sama dia, takut disamperin beneran lagi katanya. Takut asli. Yaudah. Kayak Oke. gitu.
episode kali ini. Ezi, thank you ya udah Ya, cerita di kita. Semoga ada hikmahnya ya. Kak Ezi, terima kasih Sini. banyak. Terima kasih Jangan banyak. jangan kapok kalau diundang untuk cerita lagi di sini. Semoga tidak ada part lain ya. Mudah-mudahan lain kali kalau diundang ke sini nggak dari sudut pandang Ezi yang ngalamin. Tapi mungkin ada cerita Keluarga, temennya atau temen. Oh, jangan iya. keluarga dong, males banget ya. Ada lagi. Ada. Ada sih. Nanti kita tungguin buat the next episode Oke, ya. next ya, Bang. Segitu aja teman-teman, teman-teman. Teman-teman. Segitu aja pemirsa, pemirsa. Segitu aja guys episode OTT kali ini. Jangan lupa buat kalian yang punya cerita menarik dan mendebarkan seputar paranormal activity atau gangguan spiritual atau penampakan atau persoketan lainnya, silahkan kirim email ke sini yang menarik dan lucu, nanti kita bacain. Kok lucu, serem. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di next episode, tetap di OTT, obrolan tutup toko. Cus.